Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang logika di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana konjungsi, disjungsi dan juga negasi serta membuat tabel kebenaran. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang disjungsi eksklusif, kemudian implikasi dan juga biimplikasi, beserta contoh-contohnya serta bagaimana cara membuat tabel kebenarannya. Oke, baik, kita lanjutkan pada bab logika part 2. Jadi pada video sebelumnya sudah pernah diulas tentang konjungsi, disjungsi, dan contoh-contohnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari konjungsi dan disjungsi. Jadi yang pertama, sebelum saya lanjutkan dulu, saya akan membahas tentang contoh konjungsi, disjungsi, dan negasi pada sebuah kalimat majemuk. Jadi ini pengimplementasian konjungsi, disjungsi, dan negasi pada suatu kalimat. Jadi misalkan diberikan 3 proposisi sebagai berikut. Jadi 3 proposisi yaitu P, Q, sama R. P-nya itu menunjukkan bahwa Joko mahasiswa di UNP. Q-nya menunjukkan bahwa Joko bekerja sebagai pelayan toko. R-nya menunjukkan bahwa Joko mahasiswa berprestasi. Kemudian tentukan proposisi majemuk untuk A, B, C, D. Jadi A-nya P dan Q, B-nya P atau R atau P dan Q, C-nya P dan negasi Q, D-nya negasi P dan Q. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi, tadi kan yang pertama P dan Q, berarti konjungsi ini kan dalam kalimat bisa dibaca dengan dan. Berarti P-nya adalah Joko mahasiswa di UNP Kediri ini. Joko mahasiswa di UNP Kediri dan Q, Joko bekerja sebagai pelayan toko. Nah, karena depan ada Joko, belakang ada Joko, subjeknya sama. Bisa disederhanakan, bisa ditulis menjadi Joko mahasiswa di UNP Kediri dan bekerja sebagai pelayan toko. Seperti ini boleh. Selanjutnya yang contoh kedua. R disjungsi P atau R atau P konjungsi Q. Berarti ini R adalah Joko mahasiswa berprestasi. Jadi bisa kita tuliskan Joko mahasiswa berprestasi atau P mahasiswa di UNP Kediri. Dan Q itu adalah Joko bekerja sebagai pelayan toko. Berarti, nah ini salah saya. Berarti dan bekerja sebagai pelayan toko. Ini R mahasiswa berprestasi, kemudian ini P-nya mahasiswa UNP, Q-nya bekerja sebagai pelayan toko. Selanjutnya contoh ketiga, P dan negasi Q. Berarti ini bisa dituliskan P-nya adalah Joko mahasiswa di UNP Kediri dan negasi Q. Berarti lawannya dari Q. Dan Joko tidak bekerja sebagai pelayan toko atau Jokonya dijadikan satu subjek di sini. Jadi Joko mahasiswa di UNP Kediri dan tidak bekerja sebagai pelayan toko. Ini P-nya, ini negasi Q-nya. Jadi tidak bekerja sebagai pelayan toko. Yang keempat, negasi P dan Q. Negasi dalam kurung P dan Q. Berarti P dan Q-nya dinegasikan. Itu kalau dalam kalimat jadinya P dan Q tadi kan ini. Berarti kalau ini dinegasikan, kalimatnya bisa dalam bentuk tidak benar bahwa
Joko mahasiswa di UNP Kediri dan bekerja sebagai pelayan toko. Sampai di sini paham ya? Saya lanjutkan. Nah, jadi disjungsi itu ada yang disjungsi biasa yang dinotasikan dengan tanda caping, tanda kayak V seperti itu maksud saya. Ada disjungsi eksklusif. Jadi nanti kalau dalam bahasa pemrograman logika, biasanya kalau konjungsi itu dinamakan dengan logika AND, disjungsi dinamakan dengan logika OR. Kalau disjungsi eksklusif biasanya dinamakan dengan logika XOR atau eksklusif OR. Nah, definisi dari disjungsi eksklusif itu yaitu disjungsi eksklusif dinotasikan dengan tanda P disjungsi eksklusif Q, yaitu bentuk P atau Q tetapi bukan keduanya. Artinya, P disjungsi eksklusif Q ini bernilai benar jika salah satu proposisi atomiknya bernilai benar, tetapi tidak keduanya. Jadi intinya gini, dalam disjungsi eksklusif, itu dia akan bernilai benar jika dua proposisi itu hanya salah satunya yang benar saja. Jadi kalau misalkan dua-duanya benar, itu malah salah. Paham ya? Berarti tabel kebenarannya bisa dilihat. Tadi kan dikatakan kalau hanya bernilai benar jika hanya ada satu proposisi yang bernilai benar, tidak keduanya. Berarti untuk baris pertama, true, dia akan bernilai false. Karena keduanya true, ya kan? Untuk yang baris kedua sama ketiga, true, false, true. Nah, ini karena hanya salah satu proposisi yang bernilai benar, maka dia disjungsi eksklusifnya bernilai benar. Untuk false pasti salah. False, hasilnya adalah false. Paham ya sampai di sini? Oke. Saya lanjutkan. Nah, yaitu ada yang namanya proposisi bersyarat atau bahasanya implikasi. Jadi, definisi dari proposisi bersyarat atau implikasi yaitu jika diberikan dua proposisi P dan Q, maka proposisi majemuk jika P maka Q itu disebut proposisi bersyarat atau implikasi yang dilambangkan dengan tanda ini. P panah Q. Kalau ada tanda seperti ini berarti dia dibaca jika P maka Q. Jika P Q. Seperti itu. Nah, proposisi ini disebut dengan proposisi P, ada kurang P. Proposisi P disebut dengan hipotesis dan Q disebut dengan konklusi atau konsekuen. Nah, pernyataan jika P maka Q itu bisa dibuat dari berbagai macam kata. Jadi ada 8 kata yang bisa kita gunakan untuk membaca tanda P implikasi Q. Bisa dibaca biasanya umumnya dibaca jika P maka Q, tapi bisa juga dibaca jika P Q. P mengakibatkan Q, Q jika P. P hanya jika Q. P syarat cukup agar Q. Q syarat perlu agar P. Q bila mana P. Jadi, tapi umumnya yang kita gunakan itu adalah jika P maka Q. Nah, selanjutkan. Nah, untuk contohnya. Misalkan diberikan 3 buah proposisi P, Q, R. P-nya mengatakan bahwa Joko mahasiswa di UNP. Q-nya Joko bekerja sebagai pelayan toko. R-nya Joko mahasiswa berprestasi. Kemudian disuruh menentukan P implikasi Q. Berarti P-nya tadi kan Joko mahasiswa di UNP, Q-nya Joko bekerja sebagai pelayan toko. Berarti kalimat ini menjadi jika Joko mahasiswa di UNP, maka Joko bekerja sebagai pelayan toko, Q-nya. Jadi jika P maka Q.
Selanjutnya untuk yang kedua, Q dan R maka, jika Q dan R maka P. Berarti ini bisa dituliskan jika Joko bekerja sebagai pelayan toko, Q kan, dan merupakan mahasiswa berprestasi, maka P, maka Joko mahasiswa di UNP. Maaf ada yang kurang. Paham ya sampai di sini? Saya lanjutkan. Nah, untuk tabel kebenaran dari implikasi itu seperti ini. Jadi, untuk implikasi ketika ditanya benar apa benar, jawabannya pasti benar. Benar apa salah, kesimpulannya kan konklusinya salah. Berarti pernyataan padahal hipotesisnya betul, pernyataannya kesimpulannya salah, berarti nilai kebenarannya dia salah. Kemudian yang ketiga, jika false maka true. Jadi jika salah maka benar. Kesimpulannya benar berarti benar. Kemudian kalau false maka false. Jadi jika salah maka salah. Hipotesis sama kesimpulan sama berarti kan konsisten. Berarti pernyataannya juga bernilai benar. Mudahnya ketika untuk implikasi dia akan bernilai false jika hipotesisnya atau pernyataan pertamanya true, kesimpulannya false. Jadi hasilnya adalah false. Selain itu true atau benar. Jadi ini adalah contohnya. Ini buat tabel kebenaran dari jika negasi Q maka P disjungsi Q. Dan yang kedua, jika P atau Q atau P disjungsi Q maka negasi Q. Di sini hanya ada dua proposisi, yaitu P dan Q saja. Berarti langkah selanjutnya, kita buat tabel kebenarannya, kita buat 4 baris dengan proposisi P. P-nya adalah nilai kebenarannya true, true, false, false. Q nilai kebenarannya true, false, true, false. Negasi Q nilai kebenarannya false, true, false, true. Kemudian dilanjutkan P disjungsi Q. P disjungsi Q nilai kebenarannya adalah true, 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 false, ya kan? Yang tadi negasi Q ini adalah lawan dari Q. Berarti kalau Q-nya true, negasi Q-nya false. Q-nya false, negasi Q-nya true. Dan seterusnya. P dan Q atau P disjungsi Q, dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Selain itu benar. Jadi true, 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 false. Nah, selanjutnya kita buat implikasi antara, ya ini kan yang diminta negasi Q maka P atau Q. Berarti kita fokus ke sini. Kemudian kita implikasikan. Jadi kalau negasi Q, jika negasi Q maka P disjungsi Q. Berarti false true hasilnya adalah true. Jadi kan tadi implikasi bernilai salah jika hipotesisnya true dan kesimpulannya adalah false. Selain itu benar semua. Jadi pernyataan pertama true, pernyataan kedua false, maka kesimpulannya false. Selain itu betul semua. Berarti kalau ini false true berarti true. True, true, true juga. False true hasilnya adalah true. Nah ini true, false. Jadi hipotesisnya true, kesimpulannya false, maka hasilnya adalah false. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau misalkan untuk yang kedua, dibuat P disjungsi Q, maka negasi Q. Berarti kita lihatnya dari sini dulu. Hati-hati kalau untuk implikasi tidak bisa dibolak-balik. Kita lihat dari belakang ke depan sini. Jadi true, false, ya pernyataan pertama true, pernyataan kedua false, berarti hasilnya adalah false. Kalau yang kedua true, true, berarti hasilnya adalah true. Yang ketiga true, false, hasilnya adalah false. Yang keempat false, true, hasilnya adalah true. Paham ya sampai di sini? Artinya untuk implikasi dibolak-balik hasilnya beda. Nah, selanjutnya
Oh, ada variasi. Jadi ada macam-macam dari proposisi bersyarat, varian dari proposisi bersyarat. Ada converse, inverse, sama kontraposisi. Jadi, kalau diberikan suatu pernyataan atau suatu kalimat, jika P maka Q, berarti nanti bentuk converse-nya adalah jika Q maka P. Bentuk inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Tapi untuk ini menyesuaikan. Misalkan nanti P-nya itu berupa negasi, jadi diberikan negasi P maka Q. Berarti nanti converse-nya bentuknya menyesuaikan. Jadi Q maka negasi P disesuaikan sama pertanyaannya atau pernyataan pertama. Contohnya, jika Irwan telah lulus kuliah, maka Irwan menikah bulan depan. Jika ini P, maka Q kan? P-nya berarti Irwan telah lulus kuliah, Q-nya Irwan menikah bulan depan. Tadi kan converse-nya adalah Q maka P, ya kan? Berarti converse-nya jika Q-nya ini kan, jika Irwan menikah bulan depan, maka Irwan telah lulus kuliah. Converse-nya. Inverse-nya tadi bentuknya adalah negasi P maka negasi Q. Berarti jika Irwan belum lulus kuliah, jadi kan negasi dari P. Irwan belum lulus kuliah, maka negasi Q, Irwan tidak menikah bulan depan. Kemudian kontraposisinya kan bentuknya negasi Q maka negasi P. Berarti negasi Q yang belakang dulu. Jika Irwan tidak menikah bulan depan, maka Irwan belum lulus kuliah. Dipaham ya? Tapi nanti tetap menyesuaikan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya negasi, berarti negasi dari negasi itu adalah positif. Artinya negasi dari negasi P itu adalah P. Nah, selanjutkan ke biimplikasi. Tadi ada implikasi, ada yang namanya biimplikasi. Jadi dalam biimplikasi ini, misalkan diberikan dua proposisi P dan Q, maka proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q itu disebut dengan proposisi bersyarat atau biimplikasi. Dilambangkan dengan tanda ini. Jadi P biimplikasi Q. Atau dibaca P jika dan hanya jika Q. Pernyataan ini bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau sama, kalau nilai kebenarannya beda, berarti dia akan bernilai salah. Nah, untuk proposisi bersyarat, tadi kan selain ada kata P jika dan hanya jika Q, bisa juga dituliskan P adalah syarat perlu dan cukup bagi Q. Atau jika P maka Q dan jika Q maka P. Tapi umumnya yang kita gunakan adalah P jika dan hanya jika Q. Untuk biimplikasi atau proposisi bersyarat. Bikondisional maksud saya. Contohnya, misalkan diberikan 3 buah proposisi. PQR. P-nya itu adalah mahasiswa tingkat 1 UNP dinyatakan lulus. Q-nya mahasiswa tingkat 1 UNP lulus semua mata kuliah. R-nya mahasiswa tingkat 1 UNP datang tepat waktu. Kemudian tentukan P biimplikasi Q. Berarti P-nya itu kan mahasiswa tingkat 1 UNP dinyatakan lulus. Biimplikasi jika dan hanya jika Q. Jika mahasiswa tingkat 1 UNP itu lulus semua mata kuliah. Jadi bisa ditulis mahasiswa tingkat 1 UNP dinyatakan lulus jika dan hanya jika lulus semua mata kuliah. Contoh yang kedua, P biimplikasi Q konjungsi R. Berarti P-nya
Mahasiswa tingkat 1 UNP dinyatakan lulus jika dan hanya jika lulus semua mata kuliah dan datang tepat waktu. Ini P-nya, ini Q-nya, ini R-nya. Untuk tabel kebenaran dari B implikasi, tadi kan dikatakan dia akan bernilai benar jika kedua pernyataannya sama. Artinya nilai kebenaran kedua pernyataannya sama. Berarti kalau misalkan ini true, true, maka nilai kebenarannya true. False, false, nilai kebenarannya juga true. Kalau beda, bentuknya true, false, false, true, dia akan bernilai salah. Jadi kalau sama bernilai true, kalau beda bernilai salah. Contohnya, buat tabel kebenaran dari contohnya, buat tabel kebenaran dari negasi Q biimplikasi P atau Q, dan juga sebaliknya, P atau Q biimplikasi negasi Q. Berarti langkah pertama sama dengan implikasi tadi kan, yang kita siapkan apa yang kita butuhkan di sini. Jadi ini hanya ada dua proposisi P dan Q. 4 baris karena hanya ada dua proposisi. Kemudian dilanjutkan negasi Q. Karena di sini kita butuh negasi Q. Negasi Q berarti lawan dari Q. Kalau true berarti false, false, true, true, false, false, true. Kemudian dilanjutkan mencari P disjungsi Q. P disjungsi Q. Selanjutnya baru kita operasikan negasi P disjungsi negasi P biimplikasi P disjungsi Q. Berarti ini true, false, true. Beda kan? Kalau berbeda, false, true berarti nilai kebenarannya false. Kalau ini true, true, sama. Nilai kebenarannya true. False, true berarti nilai kebenarannya false. True, false, nilai kebenarannya juga false. Begitu juga sebaliknya untuk yang ini. Berarti kalau ini dibersihkan, kita lihatnya dari sini ke sini. True, false, berarti nilai kebenarannya false. True, true, nilai kebenarannya true. True, false, nilai kebenarannya false. False, true, nilai kebenarannya adalah false. Berarti sama. Dibolak-balik. Karena penentuannya kalau sama berarti dia true, kalau beda berarti dia false. Nah, kemudian biimplikasi ini bisa digunakan untuk menentukan pembuktian ekivalensi. Di materi sebelumnya, di video sebelumnya kan sudah saya sampaikan, ekivalensi dua buah proposisi dikatakan ekivalen jika hasil akhir tabel kebenarannya, nilai kebenarannya itu sama semua. Nah, selain itu berarti kita bisa menggunakan diimplikasi untuk menentukan ekivalensi. Jadi dua buah proposisi majemuk P dan Q disebut ekivalen secara logika dilambangkan dengan ini, ekivalen, jika P biimplikasi Q adalah tautologi. Berarti kalau dua buah proposisi tadi diimplikasikan, maka hasilnya adalah tautologi. Berarti dia ekivalen. Contohnya, nih, buktikan bahwa kedua proposisi berikut ekivalen. Jadi kan negasi P disjungsi Q dan negasi P disjungsi negasi Q. Ini kan sudah kita bahas di video sebelumnya. Hasilnya ini semua. Sebenarnya kalau kita lihat ini hasilnya kan langsung sama. Sama kan, berarti dia ekivalen. Tapi ini kalau kita dalam bahasa pemrograman itu kan ada banyak cara untuk menuju satu tujuan kan. Jadi nanti misalkan di bahasa pemrograman, untuk pembuktian ekivalen atau pembuktian kesamaan dua produk, dia dicari nilai kebenarannya dari dua produk tersebut, ternyata sama. Si A membuktikan seperti itu. Kalau sama berarti sama. Kemudian si B pengen membuktikan pakai biimplikasi. Jadi dua proposisi ini dibiimplikasikan. Ternyata hasilnya tautologi, berarti dia
Dua proposisi ini juga bersifat ekivalen atau saling ekivalen atau sama nilainya. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi ada dua cara untuk menentukan ekivalen. Menentukan tabel kebenaran keduanya hasilnya sama, atau kedua proposisi ini diimplikasikan hasilnya tautologi. Kalau tautologi berarti dua proposisi ini itu ekivalen. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan lewat kolom komentar ataupun bisa melalui email. Untuk alamat email saya ada di deskripsi box. Kemudian jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update jika ada video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.